Ya, pemirsa, untuk mengetahui dampak penutupan 44 jadwal kereta jarak jauh menyikapi perkembangan penyebaran virus corona, kita sudah bergabung dengan rekan Rian Dwiki dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, Rian, apakah sejumlah penumpang atau semua penumpang di sana sudah mengetahui terkait dengan penghentian atau pembatalan 44 jadwal keberangkatan kereta api jarak jauh ini? Ya, Rolando, sebelumnya kami laporkan dulu situasi di Stasiun Pasar Senen. Ini tidak seperti aktivitas di Stasiun Pasar Senen biasanya. Karena kami pantau di peron keberangkatan atau di gerbang keberangkatan, ini cukup sedikit sekali jumlah calon penumpang yang hendak naik kereta, tidak seperti hari-hari biasanya. Namun di tempat kami saat ini melaporkan atau di tempat loket pemesanan tiket kereta api jarak jauh, seperti yang bisa Anda lihat, di sini sudah banyak sekali para masyarakat yang hendak melakukan pembatalan tiket kereta api, dan kami akan menunjukkan kepada Anda situasinya, Rolando. Jika bisa Anda lihat di layar, ini adalah para antrian yang sedang mengisi formulir pembatalan kereta. Dan memang untuk antrian ini tidak terlihat cukup padat karena PT KAI khususnya di Stasiun Pasar Senen ini melakukan protokol kesehatan dengan melakukan pembatasan batas antrian supaya tetap menjaga physical distancing antar masyarakat yang ingin melakukan pembatalan tiket ini tetap terjaga begitu. Karena memang seperti yang telah diinformasikan sebelumnya oleh PT KAI Daob 1 Jakarta, ini 44 kereta api jarak jauh telah dibatalkan perjalanannya pada hari ini dari mulai tanggal hari ini 1 April 2020. Di mana jika sebelumnya sudah diinformasikan ini sudah ada 28 kereta api jarak jauh yang telah dibatalkan perjalanannya untuk daerah operasional 1, dan pada saat ini total sudah ada 44 kereta api yang diputuskan untuk telah dibatalkan perjalanannya oleh PT KAI Daob 1. Dan pembatalan keberangkatan kereta jarak jauh ini akan dilaksanakan mulai dari hari ini 1 April 2020 hingga nanti 1 Mei 2020. Dan dapat kami laporkan juga, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, memang calon penumpang di pintu keberangkatan di Stasiun Pasar Senen ini tidak ramai seperti hari-hari biasanya, yang mana penurunan jumlah penumpang ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti misalnya himbauan pemerintah agar para anggota masyarakat ini tetap berada di rumah saja, dan pemerintah juga menghimbau kepada para masyarakat untuk tidak mudik atau bepergian ke satu kota ke daerah lain dari Jakarta untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 atau virus corona supaya tidak meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Dan melihat penurunan jumlah penumpang di stasiun KAI Daob 1 Jakarta yang menurut informasi yang kami dapatkan ini sudah mencapai 80%, maka hal ini jugalah yang menyebabkan PT KAI Daob 1 Jakarta ini untuk memutuskan untuk membatalkan perjalanan 44 kereta api jarak jauh gitu. Sebagai gambaran, seperti informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1, ini jika sebelumnya di stasiun tempat saat ini kami melaporkan, di Stasiun Pasar Senen, ini untuk keberangkatan per harinya ada sekitar 17.000 calon penumpang yang akan berangkat, maka saat masa-masa COVID-19 ini atau masa-masa ini hanya ada sekitar 4.000 penumpang saja yang ada di Stasiun Pasar Senen ini untuk berangkat. Sedangkan di Stasiun Gambir, ini juga informasi dari manajemen PT KAI Daob 1, ini jika sebelumnya di Stasiun Gambir volume penumpang keberangkatan ini mencapai 15.000 penumpang sebelumnya. Namun untuk saat ini di masa-masa penyebaran COVID-19 ini jumlah penumpang yang hendak berangkat dari Stasiun Gambir ini perharinya hanya sekitar 1.000 orang saja. Adapun Rolando, ini tentang kereta apa saja yang termasuk ke dalam 44 kereta api jarak jauh yang dibatalkan perjalanannya oleh PT KAI Daob 1. Ini para calon penumpang dapat melihat daftar lengkap atas kereta-kereta tersebut melalui aplikasi KAI Akses yang bisa diunduh di Android ataupun iOS. Kemudian para calon penumpang juga dapat melihat di website resmi di kai.go.id. Kemudian bisa juga mendapat informasi di kontak center PT KAI 121 maupun informasi tentang kereta apa saja yang dibatalkan perjalanannya hingga 1 Mei 2020. Ini calon penumpang bisa melihatnya di media sosial milik PT KAI. Dan dari keterangan manajemen PT KAI, ini para calon penumpang yang terdampak oleh pembatalan 44 kereta api jarak jauh atau yang sebelumnya ini sudah terlanjur membeli tiket. Ini sebelumnya menurut keterangan PT KAI ini sebelumnya telah diinformasikan melalui layanan informasi pelanggan. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa orang yang sedang mengurus pembatalan tiket ini. Mereka mengatakan ada yang mengetahui informasi pembatalan 44 kereta api ini dari media, namun ada juga yang mendapat informasi tersebut karena mendapat SMS dari PT KAI. Dan ini bagi para calon penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket, seperti yang sudah kami laporkan, ini dapat mengurus pembatalan tiket bisa melalui online maupun di tempat saat ini kami melaporkan di loket pemesanan ini. Rolando.
Iya, Rian. Jadi tadi kan kami dengar bahwa bagi para penumpang yang sudah membeli tiket dengan terjadinya pembatalan ini, maka tiket akan dikembalikan 100%. Nah, lalu bagaimana prosedur pengembalian tiket yang sudah dibeli oleh calon penumpang ini? Ya, benar sekali Rolando bahwa biaya tiket yang dikembalikan ini 100% secara penuh akan dikembalikan kepada calon penumpang. Namun di luar bea pesan dan terkait dengan bagaimana prosedur untuk pengembalian tiket, ini PT KAI mengimbau agar calon penumpang ini melakukan pembatalan tiket melalui aplikasi KAI Akses versi terbaru, bisa dilakukan secara online dan tutorialnya atau step by step-nya tentang cara pembatalan tiket ini bisa dilihat di website milik KAI. Namun para calon penumpang ini juga dapat melakukan, jika tidak ingin secara online, para penumpang ini juga bisa mendapatkan pembatalan tiket atau refund tiket di stasiun-stasiun yang telah ditentukan oleh PT KAI, yaitu di Stasiun Gambir, di Stasiun Pasar Senen, di tempat kami saat ini melaporkan, di Stasiun Jakarta Kota, di Stasiun Cikampek, Bekasi, Rangkas Bitung, Serang, dan di Stasiun Bogor, Paledang. Dan PT KAI untuk pembatalan kali ini juga tidak mengalihkan jadwal penumpang ke kereta lain, namun penumpang ini dapat melakukan pembelian tiket baru untuk kereta api dengan jadwal yang tersedia begitu, atau yang tidak termasuk dalam 44 kereta api jarak jauh yang dibatalkan perjalanannya. Dan dapat kami informasikan juga Rolando bahwa ini meskipun terdapat pengurangan jadwal operasional kereta sebanyak 44 kereta dari yang sebelumnya secara normal per hari ini ada 67 kereta yang berangkat dari daerah operasional 1 di Jakarta ini. Namun ini PT KAI memastikan bahwa standar operasi prosedur kesehatan ini tetap dilaksanakan untuk kereta yang akhirnya berangkat. Seperti misalnya adalah pembatasan volume penumpang di setiap rangkaian kereta, yang mana PT KAI Daob 1 Jakarta ini memastikan bahwa setiap rangkaian kereta yang berangkat ini tidak akan diisi lebih dari 50 penumpang. Rolando. Baik, Rian, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi reporter Rian Dwiki melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.